Ini dia podcast Koni Sumbar. Sumbar bisa, sumber jaya. Halo mitra olahraga di mana saja Anda berada, kembali jumpa dengan kami podcast Koni Sumatera Barat yang mengupas, mengulik banyak hal terkait dengan olahraga dari berbagai komponen, termasuk pengurus cabang olahraga. Hari ini kita kedatangan tamu Bung Ade Dafrawira Hansen. Dafrawira Hansennya agak rumit nih, agak kebulet-bulet namanya. Ade Hansen ya biasa dipanggil ya. Beliau adalah ketua Pengprov PKSI. Kufbol bola keranjang. Ya, apa pula cabang bola keranjang kan. Ya, ini nanti kita kupas ya, apa itu cabangnya. Dan kebetulan beliau baru saja terpilih menjadi ketua Pengprov berapa waktu yang lalu, Munas ya tadi ya, di tanggal 12 Musprov ya, Sumbar. Ya, Musprov Sumbar ya. Selamat dulu lah. Ini ketua Pengprov ini. Jelek-jelek begini aja jelek ya. Siap. Dan dia dinyatakan dan dari perjuangan yang sudah dilakukan beberapa waktu terakhir di tahun 2003 lalu saat BK PON lolos nih ternyata ke PON Aceh Sumut. Sip, Pak Ade, apa nih, kan baru menjadi ketua Pengprov. Mau diapain bola keranjang ini? Oke, terima kasih Bang Rahmat, mungkin Bang Camai lah yang sama-sama kita yang lebih familiar. Mungkin singkat ceritanya sedikit, korfball itu merupakan bola keranjang. Mungkin basicnya lebih ke kayak basket tapi tanpa papan pantul. Sumatera Barat udah ada sejak 2 periode yang lalu. Dan untuk kepengurusan pusat itu mulainya masuk ke KONI itu di 2011. Alhamdulillah Sumatera Barat ini pertama korfball ditampilkan di PON. Lolos ya? Enggak, ini ditampilkan PON ini periode pertama. Iya. Alhamdulillah Sumatera Barat kita dinyatakan lolos untuk bisa ikut di PON di Aceh Sumut di 2024 itu di satu kelas 4 satu keranjang. Dengan personilnya nanti ada atlet itu yang mau kita kirim tuh 6. Dan alhamdulillah waktu sekitar tanggal 12 Musprov PKSI Sumatera Barat telah dilakukan. Alhamdulillah saya diberi amanah sama teman-teman di Sumatera Barat untuk menjalani 4 tahun ke depan. Dan di tanggal 17 Desember kemarin kepengurusan pusat secara musyawarah nasional sudah dilakukan. Alhamdulillah terpilih Saudara Rian untuk masa jabatan di 4 tahun ke depan. Sedikit bocoran macamnya, kalau tidak ada halal melintang mungkin insya Allah saya ditawarkan atau mungkin mengisi jabatan sebagai Waketum Korfball Pusat sebagai wakil ketua di bidang organisasi. Baru saja jadi ketua Pengprov sudah diminta jadi waketum. Kira-kira itu ininya. Jadi kalau untuk kedepannya korfball kita tidak muluk-muluk dulu Sumatera Barat. Yang penting hari ini kita tampilkan untuk dapat perunggu, insya Allah ada dari seluruh macam ini. Walaupun kemarin lawan di BK PON lumayan, tapi kansnya untuk itu masih ada kita untuk dapat perunggu. Alhamdulillah sampai korfball di Sumatera Barat ini saya akan menjadikan itu semacam masuk sebagai kurikulum sekolah. Itu yang lagi kita usahakan. Nanti korfball akan turun ke daerah-daerah, akan turun ke masyarakat, yang menjadikan korfball itu masuk di dinas pendidikan, salah satu ekstrakurikuler di sekolah. Jadi itu mana ya memasyarakatkan korfball ya? Iya, kalau sekarang itu lebih apa ya? Lebih berusaha sekarang itu untuk lebih memasyarakatkan dulu, lebih mengenalkan dulu ke masyarakat. Korfball ini loh gitu loh. Biar masyarakat lebih, karena korfball itu sebenarnya mainnya dia juga tidak harus punya lapangan yang khusus atau tempat yang khusus, enggak. Kita ada lapangan sedikit 2x3, 3x4 kita bisa pasang tiang. Karena sifatnya tiangnya di tengah. Jadi tidak ada harus ukuran tertentu lapangannya. Maksud standarnya ada, tapi untuk pengenalan kita tidak perlu punya spesifik lapangan yang khusus. Mungkin kayak olahraga lain lah mungkin lebih di tahap awal mungkin itu yang bisa saya lakukan jadi sejak dinyatakan ketua korfball Sumatera Barat. Ya, Anda bilang tadi Anda menancapkan target perunggu untuk Sumatera Barat pada PON
Aceh Sumut tahun depan ini kan, gitu kan. Itu kira-kira kalau grade secara nasional itu korfball itu masih seputaran Jawa atau sudah dulu? Kalau untuk korfball itu masih kekuatan tuh masih berimbang lah. Dalam arti kata Kalimantan ada, karena untuk periode sebelumnya korfball kita tuh ke Jurnas bisa tembus di 3 besar. Yes. Waktu ke Jurnas di Jogja, Sumatera Barat masih bisa tembus di 3 besar. Karena kemarin keyakinan saya itu, karena ada sedikit itu kemarin persiapan untuk BK PON kita itu ada sedikit dalam tanda kutip itu agak mepet. Oh, mepet ya? Mepet dalam arti kata itu antara berangkat sama tidak. Nah, jadi ada persiapan, tapi alhamdulillah walaupun persiapan kemarin agak mepet, alhamdulillah kita masih bisa berprestasi dan dinyatakan lolos. Itu kemarin lawan-lawannya siapa aja? Lawan itu dari Kalimantan Timur, DKI, ada Jawa Barat, Jawa Timur, Keren-keren juga ya lawan. iya, Papua juga ikut. Iya. Iya, jadi kita itu ikut di dalam arti kata tuh kalau untuk nasional kemarin Sumatera Barat lumayan ini. Jadi malah ada kejadian unik itu, bukan kejadian unik ya, untuk Sulawesi Selatan hanya untuk melawan Sumatera Barat, mereka hanya mempermasalahkan nomor punggung. Oh gitu. Dan akhirnya mereka WO sendiri. Oh, cari trik lah. Dan cari trik, mempermasalahkan celana lah, inilah semuanya kurang inilah. Tapi alhamdulillah adik-adik bisa berjuang kemarin di BK dan kita dinyatakan ini. Insya Allah kalau untuk korfball nasional kita sedang masih diperhitungkan lah untuk nasional. Iya. Saking diperhitungkannya Anda menjadikan waktu. Alhamdulillah insya Allah. Anda yang lupa pajaknya. Anda bilang ini tadi persiapan mepet untuk BK PON. Nah, kira-kira untuk PON bagaimana persiapannya? Kalau untuk PON, alhamdulillah waktu keberangkatan mepet itu alhamdulillah karena bantuan dari KONI juga kita akhirnya diberangkatkan dari KONI berkat bantuan teman-teman di sini, terutama dari ketua kita Pak Roni Pahlawan juga kita diberangkatkan untuk ikut BK PON di Cibubur, alhamdulillah lolos. Untuk persiapan kedepannya untuk persiapan PON, alhamdulillah KONI juga support semua, mulai dari peralatan nantinya. Karena dari peralatan, dari persiapan mungkin insya Allah KONI akan siapkan untuk kedepannya. Mungkin kita juga tidak terlalu banyak, mungkin ada TC sekali 2 kali keluar kota mungkin, tapi mungkin nggak terlalu kita cari yang jauh, mungkin yang efisien saja. Bisa jadi kita ke Pekanbaru atau ke yang terdekat itu Palembang atau Lampung. Itu aja persiapannya juga. Kalau saya berprinsip sekarang untuk sementara itu atlet PON yang lolos 6 atlet saya pastikan di sini sebagai saya ketua korfball Sumatera Barat, saya pastikan 6 atlet yang lolos PON insya Allah tidak akan saya ganti, dan saya tidak akan melakukan seleksi ulang untuk menghadapi PON di 2024 mungkin. Artinya ada rancangan program, terus ada persiapan, ada pelatihan, itu secara persiapan tim. Secara organisasi Anda berpikir pengembangan korfball ini kan tadi secara pembinaan itu sudah lewat korfball masuk sekolah gitu kan. Kemudian kita punya berapa pengcap atau memang nanti pengembangan seperti apa? Ada target nggak? Karena ini kan 2025 kita sudah dapat surat dari Pak Gubernur untuk rancangan Porprov 2025 itu sudah dibahas di 2024 tahun depan 2024 itu gitu. Nah, Anda kan punya target itu agar bisa dipertandingkan korfball nih di Porprov. Punya target nggak gitu? Punya target saya. Nah, itu kan ada standar bahwa harus punya pengcap sekian gitu. Nah, Anda bagaimana melihat itu? Kalau hari ini korfball yang tercatat secara resmi itu pengcap itu ada 3. Oh, udah ada 3 ya? Baru 3 yang ada tuh Solo, Pesisir Selatan sama Kota Padang. Tetapi secara dalam arti kata secara tidak belum tersuratkan itu ada Solunto sama Sijunjung. Tapi itu merupakan salah satu janji saya waktu sebelum terpilih kemarin.
Insya Allah di 2024 ini saya akan bentuk itu paling sedikit 10 udah saya selesaikan. 10 sudah paling diselesaikan. sedikit di 2024. Bapak janji ya? Janji, iya. Itu kayak caleg Bapak. Saya Kayak gitu kan? Kira-kira kan janjian juga. bukan janji saya, tapi alhamdulillah teman-teman semua targetnya lebih ke situ. Mungkin saya akan upayakan 10 paling sedikit di 2024 udah ini. Kalau 10 pengcap itu udah beres ya, Joy? Udah beres untuk bisa ikut untuk Porprov ya? Iya, tapi sebenarnya prinsipnya saya tidak juga mau mengatakan cukup 10 bisa Porprov enggak, tapi kalau kemauan kami itu bersama-sama kalau bisa di 19 kabupaten kota gitu. Jadi tidak ada acuan yang harus kami lakukan 10 itu karena hanya syarat Porprov saja 10, tidak gitu loh. Saya berharap nantinya sama teman-teman juga yang di kepengurusan ya bisa terbentuk semuanya. Bisa nanti berjalan lah mungkin itu, tapi alhamdulillah antusias sampai hari ini teman-teman daerah juga udah pada. Sebenarnya ketantangan tersendiri ya, karena Anda di PB pengurus besar nasional PB Korpbol ini, Anda waketum 2 yang membidangi organisasi se-Indonesia Anda urus. Bagaimana mungkin organisasi secara lokal tak terurus? Iya, makanya kalau saya mungkin macam secara, kalau kece orang Minang tuh secara kawan-kawan gitu. Alhamdulillah teman-teman di daerah yang saya hubungi ada yang dari kalangan birokrat, ada kalangan TNI Polri, ada kalangan pengusaha, ada, mereka antusias. Insyaallah mereka siap support semua. Mereka siap untuk mendukung korpbol ini di daerah mereka masing-masing gitu loh. Siap. Mungkin apa namanya? Kira-kira menurut Anda untuk closing ya, kita nggak usah panjang-panjang, kira-kira bicara PON, bicara Porprov, idealnya apa yang ingin Anda dorong untuk korpbol Sumatera Barat ini? Kalau saya tuh sekarang itu yang masih target utama saya itu ya, terutama mungkin kita menghadapi PON ya. Kalau PON mungkin agak ada target sedikit yang harus, kalau PON mungkin Sumatera Barat hari ini udah dinyatakan ikut PON, mungkin itu udah selesai secara keikutsertaan. Mungkin target berikutnya saya itu ada 2 agenda besar, 2 target yang harus saya segera lakukan. Insya Allah saya upayakan lah mungkin ya. Yang pertama itu Sumatera Barat harus punya pemain nasional. Itu target saya situ. Sumatera Barat harus ikut di salah satu timnas korpbol Indonesia. Kamu SEA Games ya? Insya Allah dipertandingkan ya? SEA Games sudah dipertandingkan besok. Terus yang kedua itu, karena kita juga punya potensial pelatih, saya lagi mengupayakan, mudah-mudahan bisa, karena mengupayakan itu secara kepelatihan secara nasional. Kalau tidak bisa di tingkat kepelatihan, mungkin secara asisten pelatih. Itu target saya 2. Itu target yang sangat insya Allah akan saya upayakan sekuat-kuatnya, karena itu masalah marwah Sumatera Barat gitu. Luar biasa sekali. Itu yang akan saya segerakan insya Allah di tahun 2024 ini. Jadi itu macamnya kalau secara target, kalau secara kemana korpbol harus kita bawa, itu kira-kira yang akan saya lakukan gitu loh. Jadi artinya itulah kira-kira ya saudara-saudara pemirsa mitra olahraga Sumatera Barat, Ade yang sudah sebagai ketua Pengprov Korpbol punya target lokal, nasional, bahkan internasional, mendorong ke SEA Games. Ya, atletnya mau dijadikan atlet timnas. Tantangan ini untuk para korpboler, para atlet-atletnya. Sekian bincang-bincang kami dengan Ketua Pengprov Korpbol Sumatera Barat hari ini, yang juga akan segera menjadi Wakil Ketua 2 bidang organisasi PB Korpbol. Demikian saja dulu. Mohon maaf kalau ada yang tidak pada tempatnya. Salam dari kami, salam olahraga. Ini dia podcast Koni Sumbar. Sumbar bisa, Sumbar jaya.